Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Yuhri Talita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu topik yang cukup sering ditemui dalam dunia konseling, yaitu trauma attachment akibat perceraian orang tua, yang akan dikaji melalui pendekatan konseling psikodinamika. Tujuan pembahasan ini adalah untuk memahami bagaimana pengalaman perceraian orang tua pada masa kanak-kanak dapat mempengaruhi hubungan emosional seseorang hingga dewasa, serta bagaimana pendekatan psikodinamika membantu mengungkap akar dari permasalahan tersebut agar individu dapat membangun hubungan yang lebih sehat. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pendekatan psikodinamika. Pendekatan psikodinamika merupakan pendekatan konseling yang berakar pada pemikiran Sigmund Freud. Pendekatan ini beranggapan bahwa perilaku, emosi, dan cara seseorang menjalin hubungan dengan orang lain sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil serta proses-proses yang terjadi di alam bawah sadar. Banyak konflik yang dialami seorang sebenarnya berasal dari pengalaman masa lalu yang belum terselesaikan, meskipun individu tersebut tidak selalu menyadarinya. Dalam psikodinamika, hubungan awal antara anak dan orang tua memiliki peran yang sangat penting. Hubungan tersebut akan membantu pola keterkaitan atau attachment, yaitu ikatan emosional yang menjadi dasar bagaimana seseorang memandang dirinya dan orang lain. Ketika orang tua bercerai, trauma jika perceraian berlangsung dengan konflik yang tinggi, anak sering kali mengalami kehilangan rasa aman. Anak mungkin merasa ditinggalkan, tidak dicintai, atau bahkan menyalahkan dirinya sendiri atas perceraian tersebut. Perasaan-perasaan ini dapat tersimpan di alam bawah sadar dan terbawa hingga dewasa. Trauma attachment adalah kondisi ketika pengalaman hubungan yang menyakitkan dengan figur pengasuh membuat seseorang kesulitan membangun hubungan yang aman di masa depan. Misalnya, seseorang menjadi sangat takut ditinggalkan oleh pasangannya, sulit mempercayai orang lain, terlalu bergantung secara emosional, atau justru menghindari hubungan karena takut terluka kembali. Dalam psikodinamika, kondisi tersebut bukan hanya dipengaruhi oleh kejadian sesaat, tetapi oleh pengalaman masa kecil yang belum selesai secara emosional. Pengalaman tersebut membentuk apa yang disebut dengan objek internal, yaitu gambaran tentang diri sendiri dan orang lain yang tersimpan dalam pemikiran alam bawah sadar. Sebagai contoh, seorang anak yang sering menyaksikan pertengkaran orang tua sebelum akhirnya bercerai mungkin tumbuh dengan keyakinan bahwa hubungan selalu berakhir dengan konflik dan perpisahan. Ketika dewasa, ia bisa menjadi sangat cemas dalam menjalani hubungan. Sedikit perubahan sikap dari pasangan dapat langsung dianggap sebagai tanda bahwa dirinya akan ditinggalkan. Padahal kenyataan belum tentu demikian. Reaksi tersebut merupakan bentuk munculnya kembali luka emosional masa lalu. Pendekatan psikodinamika menjelaskan bahwa pengalaman tersebut seringkali ditekankan ke dalam alam bawah sadar sebagai mekanisme pertahanan diri. Namun, meskipun tidak disadari, pengalaman itu tetap mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku. Dalam proses konseling psikodinamika, konselor membantu klien menggali pengalaman masa kecil secara bertahap. Konselor tidak hanya berfokus pada masalah yang sedang dialami saat ini, tetapi berusaha menemukan akar penyebabnya. Melalui proses penggalian tersebut, klien diajak mengenali hubungan antara pengalaman masa lalu dengan kesulitan yang dialami sekarang. Misalnya, klien mulai menyadari bahwa rasa takut ditinggalkan yang selalu muncul dalam hubungan romantis ternyata berasal dari pengalaman kehilangan figur ayah atau ibu saat perceraian. Selain itu,
Dalam konseling psikodinamika, sering munculnya fenomena transferensi, yaitu ketika klien secara tidak sadar memproyeksikan perasaan terhadap orang tuanya kepada konselor. Misalnya, klien merasa takut konselor akan meninggalkannya atau tidak peduli kepadanya. Situasi ini justru menjadi bahan penting dalam proses terapi, karena membantu konselor memahami pola hubungan yang selama ini dimiliki klien. Ketika pola-pola tersebut mulai disadari, klien memperoleh pemahaman mendalam mengenai asal-usul konflik emosionalnya. Pemahaman ini yang menjadi langkah awal perubahan dalam memahami bahwa ketakutan yang dimiliki berasal dari pengalaman masa lalu. Klien dapat mulai membedakan antara kenyataan saat ini dengan luka emosional yang pernah dialaminya. Melalui hubungan terapeutik yang aman, konselor memberikan pengalaman baru bagi klien bahwa hubungan tidak selalu berakhir dengan penolakan atau perpisahan. Pengalaman ini secara perlahan membantu memperbaiki pola attachment yang sebelumnya tidak sehat sehingga klien mampu membangun hubungan interpersonal yang lebih sehat. Kesimpulannya, trauma attachment akibat perceraian orang tua bukan sekedar dampak dari peristiwa perceraian itu sendiri, melainkan juga hasil dari pengalaman emosional yang tersimpan di alam bawah sadar dan terus mempengaruhi kehidupan seseorang hingga dewasa. Pendekatan konseling psikodinamika membantu individu memahami bahwa kesulitan dalam hubungan saat ini berakar pada pengalaman masa kecil yang belum terselesaikan. Dengan mengeksplorasi pengalaman tersebut, memperoleh insight, serta membangun hubungan terapeutik yang aman, individu memiliki kesempatan untuk menyembuhkan luka emosionalnya dan mengembangkan pola hubungan yang lebih sehat. Sebagai calon konselor, kita perlu memahami bahwa perilaku seorang memiliki latar belakang yang kompleks. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya melihat gejala yang tampak di permukaan, tetapi juga memahami pengalaman hidup yang membentuknya. Dengan empati, kesabaran, dan pemahaman psikodinamika, konselor dapat membantu klien menemukan makna dari pengalaman masa lalu dan bergerak menuju kehidupan yang lebih sehat secara emosional. Sudah di ujung acara, terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Semoga pembahasan mengenai trauma attachment akibat perceraian orang tua dalam perspektif pendekatan psikodinamika dapat menambahkan wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu pada pembahasan berikutnya.